Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan nama-nama anggota dari kelompok B1 untuk tugas dasar manajemen. Yang pertama ada Alvin Mufid Hudayana, yang kedua Naura Sofwah Andini, yang ketiga Wimbal Citra Aisyah Duhita Utomo, yang keempat saya sendiri Siti Nur Asyah Putri, yang kelima Rizky Bagus Islahuddin. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi dasar manajemen dari bab 1 hingga bab terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asyah Putri. Saya berasal dari Fakultas Peternakan, jurusan Peternakan, Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama dan juga kedua tentang dasar manajemen. Yang pertama, pengertian dari manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan juga seni untuk mencapai beberapa fungsi. Fungsinya itu ada 4. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan juga pengarahan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan gitu. Sedangkan manajemen itu dalam suatu organisasi itu sangat penting gitu. Sangat pentingnya itu maksudnya itu suatu organisasi supaya berjalan dengan baik gitu, memerlukan manajemen gitu supaya lebih efektif dan juga efisien gitu. Sedangkan efektif sendiri itu adalah efektivitas ya, maksudnya itu tuh adalah melakukan sesuatu itu dengan baik dan juga benar, tapi dalam ketepatan untuk menjawab suatu kebutuhan gitu. Sedangkan efisiensi sendiri itu melakukan ketepatan, maksudnya melakukan sesuatu yang benar dan juga tepat itu dalam artian output dan juga inputnya itu digunakan untuk mengukur manajer untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga ada prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip ini ada 2 ya. Yang pertama menyangkut 2 aspek kan. Yang pertama usaha ini tuh maksudnya itu usaha yang dilakukan itu untuk sekelompok orang, bukan untuk satu orang saja gitu. Sedangkan yang kedua itu tujuan. Yang dimaksud tujuan ini tuh tujuannya itu untuk semua orang, maksudnya itu sekelompok orang, bukan juga satu orang saja. Untuk mencapai tujuan ini tuh memerlukan beberapa orang. Yang terakhir itu ada fungsi. Fungsi-fungsinya itu dibagi menjadi 3, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, controlling atau pengendalian. Nah, di sini tuh setelah pengorganisasian itu fungsinya itu dinyatakan itu berbeda gitu. Pada intinya adalah membantu suatu kelompok manusia yang telah memperoleh tugas itu tuh melalui pengorganisasian yang mampu dan juga mau untuk melakukan kegiatan untuk diwujudkan dengan sasaran yang tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu manajer dan manajemen serta manajer dan eksternal lingkungan organisasi. Yang pertama itu ada pengertian dari manajer. Manajer adalah orang yang menjalankan fungsi manajerial utama. Manajer sendiri itu juga memiliki kekuatan itu maksudnya itu untuk mempekerjakan, memecat, mendisiplinkan dan juga melakukan penelitian gitu. Terus itu juga ada peraturan dari manajer dan juga manajemen. Itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada tradisional dan juga kontemporer. Tradisional sendiri itu ada 2, yaitu maksudnya itu ada 2, jadi top manager
dan juga low level manager. Top manager sendiri bertugas untuk memantau dan juga memberikan arahan ataupun memberikan arahan kepada bawah. Sedangkan low level manager sendiri itu berfungsi untuk melakukan semua arahan yang diberikan oleh top manager. Nah, terus itu ada kontemporer. Kontemporer sendiri itu juga terdiri dari dua. Empowered low level manager itu adalah karyawan yang ikut serta dalam tanggung jawabnya kepada perusahaan. Terus yang selanjutnya top manajemen, itu maksudnya dia itu berfungsi untuk memberikan dukungan kepada bawahannya gitu, atas kerja keras dari bawahannya. Selanjutnya ada manajer dan manajemen. Manajer sendiri itu memiliki tanggung jawab atas proses penyelesaian secara efektif dan juga efisien untuk menetapkan serta mencapai tujuan perusahaan gitu, melalui pelaksanaan dari 4 fungsi yang tadi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Selanjutnya ada 10 peran dari manajer yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu interpersonal. Interpersonal sendiri itu adalah manajer yang dapat memberikan informasi kepada bawahannya. Itu dibagi menjadi 3, yaitu figurehead. Itu tuh maksudnya itu figurehead itu memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Manajer tuh memiliki rasa tanggung jawab yang besar sehingga tidak dapat menyelewengkan kekuasaannya gitu. Kekuasaannya. Terus yang kedua leader. Leader yang dimaksud di sini tuh manajer ini memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat mengelola kinerja suatu perusahaan gitu. Jadi manajer tuh memiliki jiwa kepemimpinan. Yang ketiga itu ada liaison. Liaison itu manajer sebagai penghubung untuk berkomunikasi dengan kontak internal dan juga eksternal. Terus yang selanjutnya itu yang kedua ada informasional. Informasional itu maksudnya itu manajer sebagai pengelola informasi gitu. Pengelola informasi ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada monitor. Monitor itu yang dimaksud manajer tuh mampu memberikan informasi yang berkaitan tentang perusahaannya kepada bawahannya gitu. Manajer itu memberikan informasi kepada bawahannya itu dengan perannya sebagai monitor gitu. Terus yang kedua ada diseminator. Diseminator itu manajer menyebarkan informasi kepada tim perusahaan gitu. Dia itu memberikan, yang pertama kan tadi memberikan, terus dia menyebarkan informasi itu. Terus yang ketiga ada spokesperson. Itu yang dimaksud adalah manajer sebagai juru bicara untuk menyampaikan informasi ke pihak atau perusahaan lain. Nah, itu tuh manajer itu sebagai juru bicara yang berbicara. Tadi kan manajer sudah memberikan informasi, menyebarkan informasi, dan juga menjadi juru bicara untuk menyampaikan suatu informasi. Nah, yang ketiga itu ada decisional. Itu tuh maksudnya manajer sebagai pengambil keputusan di perusahaan gitu. Jadi tugas manajer itu yang mengambil keputusan gitu. Keputusan itu cuma bisa berada di tangan manajer itu sendiri. Nah, itu tuh dibagi menjadi 4, yaitu entrepreneur. Entrepreneur itu manajer tuh mampu memberikan dan mengembangkan ide-ide atau inovasi tertentu gitu. Manajer ini kayak memberitahu informasi kepada bawahannya gitu. Terus nanti dikembangkan ide-ide dan inovasi itu. Terus yang kedua ada disturbance holder. Itu maksudnya manajer itu harus mampu menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi perusahaan gitu. Karena dia itu
yang menyelesaikan, tapi dengan meminta bantuan dari bawahannya gitu, meminta saran dan masukan kepada bawahannya, tapi yang bisa menyelesaikan itu manajer itu sendiri gitu. Terus yang keempat itu ada negosiator. Nah, negosiator itu yang ketiga itu ada resource allocator. Itu tuh maksudnya tuh manajer itu mampu mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan gitu. Terus yang keempat itu ada negosiator. Itu tuh manajer tuh mampu bernegosiasi dengan perusahaan lain untuk membicarakan apa yang sumber daya yang dimiliki perusahaan itu gitu. Terus yang selanjutnya itu ada kualitas dari manajer baik. Kualitas manajer baik ini tuh dibagi menjadi 12 gitu. Yang pertama ada akuntabilitas, terus karakter, terus afinititas budaya, prioritas, kehangatan, kesabaran, kejujuran, ketegasan empati, sikap positif, kompetensi, dan juga fleksibilitas gitu. Terus yang selanjutnya ada lingkungan internal. Lingkungan internal itu sendiri itu adalah organisasi yang mengacu pada peristiwa gitu. Organisasi yang mengacu pada peristiwa, faktor, orang, sistem, struktur, dan juga kondisi yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Itu biasanya itu akan ada di bawah kendali dari perusahaan. Terus yang kedua ada lingkungan eksternal. Nah, sedangkan lingkungan eksternal ini terdiri dari beberapa faktor yang akan terjadi, yang bisa mungkin terjadi gitu, di luar dari organisasi, yang dapat menyebabkan perubahan internal yang berada di luar kendali dari perusahaan itu sendiri. Terus faktor eksternal itu bisa mempengaruhi organisasi itu ada banyak faktornya gitu. Ada pelanggaran, persaingan, ekonomi, teknologi, kondisi politik, dan juga sosial. Kondisi politik dan sosial serta sumber daya. Nah, yang ketiga itu ada lingkungan eksternal. Tapi ini lingkungan eksternalnya berbeda dengan lingkungan eksternal, bukan berbeda, hampir sama, cuman yang ketiga ini lingkungan eksternal domain. Lingkungan eksternal domain ini yang dimaksud adalah domain sendiri itu terdiri dari semua etnis lingkungan atau berinteraksi dengan organisasi gitu. Jadi faktor eksternalnya itu yang umum itu mempengaruhi organisasi itu tuh ada ekonomi, sebuah kompetisi, politik, pelanggaran, teknologi, serta hukum dan juga regulasi. Yang selanjutnya ada faktor ketidakpastian lingkungan gitu. Nah, faktor ketidakpastian lingkungan ini sendiri itu yang dimaksud itu tuh maksudnya kompleksitas lingkungan itu yang biasanya dengan adanya pesaing itu. Jadi stabilitas lingkungan itu dibagi menjadi 3, yaitu strategi atau analisis pemasaran pesaing. Terus yang kedua ada perang harga itu. Terus yang ketiga ada perubahan tiba-tiba dalam iklim politik. Nah, yang selanjutnya ada kecerdasan lingkungan. Kecerdasan lingkungan ini sendiri itu yang dimaksud adalah pengumpulan intelijen. Intelijen lingkungan adalah proses terus-menerus memindai domain lingkungan dan juga untuk perubahan gitu. Itu tuh bertujuan untuk mendeteksi perubahan dengan mengumpulkan informasi penting, melakukan analisis metode, dan juga menyajikan laporan gitu. Ada 2 saluran untuk memperoleh perubahan domain lingkungan. Yang pertama ada keterkaitan eksternal dan juga konsultan internal. Yang selanjutnya beradaptasi ke eksternal lingkungan hidup. Itu yang dimaksud itu tuh pentingnya untuk memanfaatkan kecerdasan dari lingkungan hidup untuk menentukan ketidakpastian dan juga mengambil tindakan yang tepat untuk kesejahteraan dalam organisasi itu sendiri. Jadi tugas manajer tuh juga itu gitu. Terus yang selanjutnya itu mengontrol eksternal lingkungan hidup. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama menggeser kompetensi inti, yang kedua iklan, yang ketiga lobby politik. Nah,
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari materi 1 sampai materi 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wimba Citra Aisyah Duhita Utomo. Di sini saya akan melanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu materi perencanaan. Materi perencanaan atau planning ini adalah pembuatan rencana atau pedoman, juga prosedur untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, fungsi perencanaan ini ada berbagai fungsi, yaitu yang pertama, yaitu sebagai pemberi arahan dalam mencapai suatu tujuan. Lalu yang kedua, dapat mengurangi resiko kegagalan juga hasil yang tidak pasti. Yang ketiga, yaitu mengurangi kegiatan atau pekerjaan yang tidak diperlukan. Yang keempat, kita dapat mempromosikan ide-ide inovatif, ide-ide kreatif di perencanaan ini. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu kita dapat menciptakan atau mencapai standar sebagai bentuk pengendalian. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis perencanaan. Jenis perencanaan ini ada dua. Yang pertama itu jenis perencanaan strategis, dan yang kedua yaitu jenis perencanaan secara taktis. Jenis perencanaan secara strategis ini adalah jenis perencanaan tertinggi yang di dalamnya dapat menggambarkan keseluruhan komponen dari bisnis, yaitu komponen bisnis, visi, misi, juga nilai. Nah, visi ini berisikan tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dan apakah perusahaan ini akan memberikan perubahan kepada dunia. Lalu yang kedua, misi. Misi ini berisikan juga hal apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan kemunculan atau kehadiran perusahaan kita ini. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu nilai. Nilai ini adalah sesuatu yang nantinya untuk memandu manajer, juga untuk memengaruhi karyawan. Perencanaan strategis ini juga adalah perencanaan yang berjangka waktu panjang. Berjangka waktu panjang ini misalkan dapat berjangka waktu sekitar 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan sampai 10 tahun. Rencana ini juga harus fleksibel. Juga rencana ini harus memperhatikan atau bisa memengaruhi apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, selanjutnya yaitu adalah perencanaan secara taktis. Sesuai dengan namanya, yaitu perencanaan taktis, perencanaan ini menggunakan taktik untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan yang telah direncanakan secara strategis. Perencanaan ini berbeda dengan perencanaan strategis. Perencanaan strategis itu berjangka waktu panjang, sedangkan perencanaan taktis ini berjangka waktu pendek. Misalkan hanya berjangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Lalu perencanaan taktis ini biasa ditangani oleh manajer tingkat tengah. Nah, komponen-komponen dari perencanaan taktis ini yaitu adalah komponen. Nah, tujuan ini dimaksud agar kita bisa mencapai tujuan dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Juga kita akan bisa memacu hal apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan ini dengan waktu yang sudah ditentukan tadi. Di komponen anggaran ini kita sudah mempunyai daftar anggaran untuk mencapai tujuan kita tadi. Komponen yang berikutnya adalah sumber daya. Nah, sumber daya ini kita mencatat sumber daya apa saja yang akan kita butuhkan, misalkan sumber daya manusia atau sumber daya yang lain. Lalu yang terakhir yaitu komponen pemasaran juga pendanaan. Di sini kita harus mencantumkan strategi pemasaran kita.
Nah, rencana operasional ini berisikan tentang menjelaskan cara menjalankan perusahaan sehari-hari. Rencana operasional ini dibuat secara ad hoc, tetapi bisa diulang atau diubah sesuai kebutuhan kita. Nah, membuat rencana operasional ini ditanggung-jawabi oleh manajer juga supervisor tingkat rendah. Lalu rencana operasional ini ada yang bersifat tunggal dan ada yang bersifat berkelanjutan. Rencana operasional yang bersifat tunggal ini digunakan hanya untuk atau hanya pada satu kejadian. Sedangkan rencana berkelanjutan ini jenis rencana yang dapat digunakan dengan jangka waktu atau pada jangka waktu yang lebih panjang. Nah, beberapa jenis dari perencanaan yang berkelanjutan ini, yang pertama yaitu kebijakan. Kebijakan ini adalah pengambilan keputusan dari seorang manajer. Aturan ini adalah hal-hal yang nantinya harus dipatuhi oleh seluruh karyawan, juga bawahan-bawahan manajer. Lalu yang terakhir ada prosedur. Prosedur ini adalah proses atau sesuatu yang menjelaskan proses atau langkah demi langkah untuk kita bisa mencapai tujuan tertentu. Nah, itulah penjelasan dari materi planning. Berikutnya saya akan melanjutkan ke materi organizing atau mengorganisasi. Nah, organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang terlibat dalam mewujudkan suatu tujuan dari perusahaan. Ini struktur dari organisasi ini ada struktur formal juga struktur informal. Struktur formal ini dibuat oleh manajer untuk mencapai suatu tujuan. Untuk struktur organisasi formal ini ada beberapa jenis lainnya, yaitu struktur organisasi lini. Nah, struktur organisasi lini ini supervisor mendapat atau memiliki pengawasan langsung kepada bawahannya. Lalu yang berikutnya adalah organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini sesuai dengan namanya, karyawan diarahkan kepada jenis pekerjaan masing-masing. Berikutnya ada organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf ini pengarahan dilakukan dengan menunjuk supervisor dan spesialis. Lalu yang berikutnya ada organisasi manajemen proyek. Sesuai dengan namanya juga, organisasi manajemen proyek, struktur ini dipimpin oleh manajer proyek yang bertanggung jawab atas hal-hal yang menyangkut dengan proyek. Lalu jenis yang terakhir yaitu organisasi matriks. Organisasi matriks ini adalah kombinasi dari organisasi fungsional dan organisasi proyek. Untuk struktur informal adalah hubungan pribadi antara karyawan dengan karyawan. Yang pertama yaitu spesialisasi pekerjaan. Nah, spesialisasi pekerjaan ini dapat bersifat positif juga dapat bersifat negatif. Dampak positif dari spesialisasi pekerjaan ini, pekerja dapat berspesialisasi pada bagian tertentu. Tetapi dengan dampak negatifnya yaitu pekerja dapat merasa bosan atau merasa terisolasi dengan salah satu bagian pekerjaannya tersebut. Rantai komando ini memiliki dua prinsip dasar, yaitu prinsip dasar kesatuan komando juga prinsip skalar. Yang ketiga yaitu adalah wewenang atau otoritas. Berikutnya ada delegasi. Kunci yang kelima yaitu adalah rentang kendali. Yang terakhir ada sentralisasi dan desentralisasi. Sekian materi dari organisasi atau mengorganisasi. Selanjutnya materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu materi mengkoordinasi. Koordinasi merupakan sinkronisasi suatu kelompok agar memberikan tindakan yang bisa mencapai tujuan secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya ada Alvin Muhyiddin. Saya di sini adalah kelompok B1 dari Dasmen. Nah, di sini saya mendapatkan bagian tugas untuk menjelaskan tentang delegasi. Jadi, menurut saya pribadi, delegasi itu adalah orang yang dikirimkan untuk keperluan perusahaan atau keperluan sebuah lembaga, dan ditujukan atau tujuannya itu untuk memenuhi tugas dari perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, karena ini adalah dasar manajemen, jadi pembahasannya delegasi di sini adalah delegasi pada sebuah perusahaan. Jadi delegasi itu seorang manajer harus bisa memilih orang delegasi yang tepat. Ya, maksud dari tepat itu adalah manajer tersebut juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan delegasi tersebut, dan delegasi itu tahu apa kepentingan dari sang manajer atau apa kepentingan dari perusahaan. Terus seorang delegasi itu harus tahu resiko bagi perusahaannya secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga juga harus bisa mengambil keputusan yang tepat pada saat pendelegasian. Pada saat pendelegasian, faktor yang mempengaruhi keberhasilan delegasi itu ada dua, yaitu faktor dari delegasinya atau personnya sendiri, atau faktor dari manajernya. Nah, dari dua faktor tersebut kemudian dikembangkan atau dikerucutkan lagi, yaitu dari faktor seorang manajernya. Faktor seorang manajer bisa membuat keberhasilan delegasi adalah manajer tersebut percaya pada bawahannya. Kemudian dia bisa mendapatkan umpan balik dari orang yang didelegasikan itu. Nah, setelah itu seorang manajer harus dapat memberikan otonomi ke delegasi. Kemudian faktor dari delegasi tersebut adalah daya tampung seorang delegasi, kemudian daya berpikir, kematangan berpikir, ya yang berhubungan seperti itu dan lain-lainnya. Kemudian juga adalah dia harus dapat menangkap apa yang diinginkan manajer dan tujuan dari tugasnya, sehingga dia dapat memastikan bahwa keinginan manajer tersebut dapat tercapai. Nah, itu tadi adalah materi delegasi yang saya sampaikan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan sendiri adalah sebuah tindakan yang sangat krusial dalam sebuah perusahaan, karena jika saja ketika kita mengambil keputusan yang salah, maka itu bisa memberikan dampak yang negatif pada perusahaan tersebut, atau mungkin tidak pada perusahaan tersebut, justru malah pada bisnis kita atau pada karyawan kita, sehingga berhasil memberikan dampak yang benar-benar berarti untuk perusahaan kita. Maka dari itu pengambilan keputusan adalah sebuah tindakan yang sangat krusial. Dalam sebuah perusahaan. Pada saat pengambilan keputusan itu adalah sebuah tindakan yang penting dalam sebuah perusahaan. Tapi saya akan menjelaskan karakteristik dari pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, satu, jelas. Pada saat pengambilan keputusan tersebut adalah sebuah integral tersendiri dalam sebuah perusahaan. Maksud dari integral tersebut adalah momen yang krusial atau momen yang sangat penting, sehingga dapat berdampak baik buruknya pada sebuah perusahaan, yaitu adalah kedua, melibatkan kebijaksanaan personal. Maksud dari sini adalah contoh saja ketika kita rapat, ketika pemimpin rapat tersebut kurang bijaksana, maka mungkin saja rapat tersebut jadi kacau lah. Maksud dari kebijaksanaan di sini seperti itu. Jadi ketika dalam perusahaan, ketika manajernya tidak mempunyai kebijaksanaan yang tinggi, mungkin saja bisa mempengaruhi pengambilan keputusan yang terjadi.
Yang ketiga, jelas pengambilan keputusan bukan hanya rasionalitas. Maksud dari rasionalitas adalah tidak semuanya itu sesuai kenyataan. Pasti dalam semua pengambilan keputusan selalu diikuti oleh ego dari manusia tersebut, kepentingan dari personal, ataupun tindakan yang lainnya yang menguntungkan dirinya sendiri. Ya, seperti contoh kecilnya saja. Ketika kita berorganisasi di sekolah, pasti kita sudah pernah berorganisasi di sekolah. Ketika rapat, pasti ada perbedaan antar pendapat. Nah, tidak semua pendapat yang diajukan itu pada dasarnya adalah rasionalitas atau kenyataan. Pada dasarnya ada yang dikarenakan keinginan pribadi agar pendapat kita itu diterima oleh orang lain. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah keputusan dibuat sesuai dengan komitmen organisasi. Bisa organisasi, perusahaan, ataupun yang lainnya. Maksud dari komitmen itu adalah visi misi. Sehingga keputusan yang diambil tidak melenceng dari visi misi tersebut. Contohnya yang mudah kalian pahami adalah ketika pemerintah membuat undang-undang, itu tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan UUD 45. Karena apa? Karena Pancasila dan UUD 45 itu adalah komitmen dari negara. Contohnya seperti itu. Pengambilan keputusan adalah sebuah kegiatan yang memiliki tujuan, dan tujuan tersebut untuk menyelesaikan konflik, untuk mencapai tujuan. Tujuan maksud saya adalah tujuan perusahaan atau tujuan organisasi. Kemudian kita lanjut ke pengambilan keputusan atau jenis pengambilan keputusan. Nah, jenis pengambilan keputusan sendiri itu ada 4. Keputusan terprogram dan non-program, operasional dan non-operasional, individu dan kelompok, kemudian keputusan pribadi dan bersama. Nah, kita akan bahas satu-satu. Menurut saya sendiri, untuk keputusan non-program dan program serta operasional dan non-operasional itu hampir mirip, karena pada dasarnya keputusan yang terprogram dan yang operasional itu sama, yaitu contohnya adalah ketika kita jual beli. Ketika kita jual beli, keputusan tersebut adalah sudah terprogram, sudah jelas tata caranya bagaimana, sudah tertera, dan itu akan selalu begitu. Mungkin jika ada peningkatan ya berkembang sesuai zaman, hampir mirip seperti itu. Tapi untuk non program dan non operasional itu berbeda, karena yang mempengaruhi dari keputusan tersebut adalah kondisi yang tidak menentu. Contohnya yang terjadi sekarang adalah pandemi COVID ini. Seperti yang kita ketahui, musuh yang kita hadapi adalah sebuah virus yang tidak kasat mata. Dan virus itu bisa bermutasi atau berevolusi menjadi lebih kuat ataupun lebih ganas. Sehingga keputusan yang diambil itu non program dan non operasional. Kita tidak bisa menetapkan sebuah keputusan tersebut untuk keberlangsungan terus menerus, sehingga kita harus berkali-kali mengubah keputusan tersebut. Kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah keputusan organisasi dan individu. Maksud saya itu adalah keputusan organisasi pribadi dan keputusan organisasi dan individu. Ya, ini juga hampir mirip, cuman berbeda dalam konteks. Untuk yang keputusan individu dan kelompok, itu konteksnya adalah per kelompok atau juga ya untuk beberapa orang. Individu jelas keputusan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Jika untuk kelompok, pasti caranya adalah untuk dimusyawarahkan. Kemudian untuk keputusan pribadi dan organisasi ya hampir mirip. Bedanya kalau pribadi mungkin saja ada kepentingan pribadi yang diambil oleh seorang manajer tersebut, tapi untuk bisa dikategorikan ke dalam keputusan organisasi, seorang manajer tersebut mengambil keputusan
secara pribadi ataupun kelompok untuk kepentingan organisasi. Bedanya adalah kepentingan yang diemban oleh manajer tersebut. Kemudian kita masuk ke faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Dalam pengambilan keputusan itu hanya 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu kepastian atau 100%, setengah-setengah, yaitu adalah yang memiliki resiko, tapi saya menyebutnya adalah setengah-setengah. Kemudian adalah ketidakpastian. Ketidakpastian adalah sebuah keputusan yang benar-benar tidak pasti, bisa gagal ataupun bisa sukses keputusan tersebut. Nah, untuk keputusan yang pasti jelas, karena judulnya adalah keputusan pasti, maka keputusan tersebut sudah pasti mendapatkan hasil yang diinginkan. Untuk resiko atau setengah-setengah, ya keputusan tersebut benar-benar memiliki resiko dan juga memiliki keuntungan. Tapi pada hakikatnya semua keputusan pasti memiliki resiko dan memiliki keuntungan. Tetapi keputusan yang memiliki resiko terkecil lebih disebut atau lebih dikategorikan masuk ke dalam keputusan yang memiliki kepastian. Nah, untuk yang ketidakpastian ini jadi itu mengambang, atau cara gaulnya atau bahasa gaulnya itu digantungkan. Benar-benar tidak pasti kita bisa mendapatkan keuntungan atau tidak. Karena dari ketiga jenis hasil keputusan tersebut tentu juga ada faktor yang mempengaruhinya. Nah, kita akan membahasnya. Di sini yang saya ketahui dan yang saya pahami, faktor yang mempengaruhi hasil dari keputusan tersebut adalah konflik. Tapi nanti akan saya sebutkan sendiri menurut argumentasi saya pribadi. Nah, dari yang tertera pada PPT ini, konflik itu ada berbagai macam, mulai dari konflik dagang, konflik psikologis, hingga konflik yang lainnya. Konflik dagang ya persaingan dagang seperti yang kita ketahui antara perusahaan A dan perusahaan si B yang memiliki produk sama dan kualitas yang sama, tapi mereka bersaing pada pasar yang berbeda sehingga keputusan yang diambil itu berbeda, dan itu adalah faktor penyebab utama keuntungan kepastian dari hasil keputusan atau tidaknya. Kemudian kalau konflik psikologis itu adalah konflik dari orang yang mengambil keputusan tersebut. Misalnya dalam sebuah kelompok ada kelompok B yang ingin keputusan mereka atau keinginan mereka, yaitu rencana B itu dicapai, tapi ada juga kelompok A yang bersengketa, yang menjadi musuh alami dari kelompok B yang ingin juga keputusan atau cara mereka ingin dipakai. Nah, dari tersebut ada konflik psikologis. Kemudian konflik yang lainnya adalah konflik selanjutnya adalah ya dari konflik pilihan keputusan tersebut sendiri. Misalnya ada keputusan yang pasti untungnya walaupun kecil tetapi kepastian untungnya besar. Tapi ada keputusan resiko yang memiliki resiko tinggi tapi ketika untung itu keuntungan yang sangat-sangat besar. Sehingga dalam pengambilan keputusan tersebut itu terjadi konflik batin, bukan psikologis, karena psikologis adalah tekanan dari orang lain kalau menurut saya, sedangkan batin itu adalah tekanan dari apa yang ada di hadapannya. Menurut saya itu berbeda. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi keputusan sebuah organisasi atau sebuah kelompok, sebuah perusahaan, manajer dan yang lain-lain adalah faktor eksternal. Bisa dari faktor kondisi sosial, ekonomi, pasar, dan yang lain-lain. Dan itu menurut saya, tetapi saya belum bisa memberikan argumentasi yang kuat dari faktor yang saya sebutkan tadi. Tetapi saya percaya bahwa faktor itu dalam dunia nyata benar-benar berpengaruh dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian ada cara pengambilan keputusan. Cara pengambilan keputusan itu dibagi menjadi 6 cara, yaitu adalah identifikasi permasalahannya,
identifikasi alternatif, evaluasi alternatif, pilih alternatif, terapkan keputusan tersebut, dan yang terakhir adalah evaluasi keputusan tersebut. Nah, untuk penjelasannya yaitu identifikasi masalah dari keputusan yang akan kita ambil. Kita harus mempertimbangkan atau kita harus mengidentifikasi lebih lanjut keputusan yang akan kita ambil. Kemudian lanjut yang nomor 2 yaitu identifikasi solusi alternatif. Jelas setiap keputusan yang diambil pasti ada cara keduanya, tidak mungkin hanya ada satu cara tersebut, walaupun terkadang alternatif tidak sebaik atau tidak lebih baik dari keputusan utama yang akan diambil. Kemudian adalah evaluasi alternatif, ya seperti tadi, tidak semua alternatif itu lebih menguntungkan, bahkan ada alternatif tersebut yang lebih merugikan tetapi masih ada untung sedikit, sehingga itu menjadi pilihan alternatif. Kemudian ada pilih alternatif. Pasti dalam setiap pilihan itu ada alternatif, tapi juga tidak cuma satu alternatif, bisa banyak alternatif. Nah, karena ada banyak alternatif, maka kita harus memilih alternatif mana yang mungkin bisa dipilih, sehingga bisa menimbulkan resiko yang lebih kecil dengan keuntungan yang tinggi, atau resiko yang kecil dengan presentasi keberhasilan yang tinggi. Kemudian terapkan keputusan tersebut. Kita bisa memilih antara keputusan A dan B. Kita bermusyawarah, kita bisa cara voting ataupun yang lainnya, dan terapkan keputusan tersebut yang dirasa dapat menguntungkan sebuah organisasi, perusahaan, ataupun kelompok, bahkan untuk diri kita sendiri. Nah, yang terakhir adalah evaluasi keputusan tersebut. Kita bisa mengevaluasi, apakah pilihan A ini lebih baik untuk kita, apakah jangka panjang akan bisa lebih baik atau mungkin jangka panjang bisa lebih buruk. Kita bisa mengevaluasinya. Kemudian karena kita mengevaluasinya, maka kita bisa menentukan langkah apa yang akan kita ambil selanjutnya. Apakah kita akan mengganti keputusan tersebut ataupun kita akan melanjutkan keputusan tersebut dengan menambahkan apa yang kita perlukan dalam. Selanjutnya adalah staffing atau staff, pengelompokan staff kerja ya ataupun lainnya, kelompok kerja, beda bahasa, beda sebutan tapi sama arti. Nah, staff sendiri menurut saya pribadi adalah kelompok kerja yang memiliki tugas kerja lebih objektif. Maksud lebih objektif adalah tugas tersebut lebih rinci atau lebih khusus, sehingga perlunya dibentuk kelompok yang menangani tugas tersebut. Ya tidak cuma terjadi di perusahaan, tapi bisa di organisasi ataupun kelompok. Untuk seorang manajer dalam perusahaan yang ingin membuat staff, tentu ada tata caranya. Yang pertama adalah merekrut karyawan. Ya, merekrut karyawan sendiri ada banyak sekali pilihan yang bisa diambil. Bisa dari iklan, leasing, ataupun kekeluargaan, yaitu adalah dari karyawan A memiliki keluarga B dan dia diajukan kepada manajer untuk direkrut. Nah, kemudian mempertimbangkan outsourcing. Outsourcing itu merekrut karyawan profesional dari luar. Nah, itu biasanya dilakukan untuk orientasi atau melengkapi atau membekali karyawan baru yang baru bekerja, sehingga memiliki kemampuan khusus yang diharapkan bisa membantu dalam kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mewawancarai pekerja yang baru. Jelas hal ini sangat diperlakukan, karena untuk mengetahui potensi dari karyawan atau pegawai yang baru, kita harus meneliti, menelaah, dan mengidentifikasi karya tersebut melewati wawancara ataupun tes yang lainnya, sehingga kita bisa menempatkan di manakah tempat yang cocok atau spesialisasi dari pekerja atau karyawan tersebut. Perkenalkan, nama saya Naura Sofardini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab ke-10 dasar manajemen tentang motivasi. Nah, kinerja tinggi dicapai oleh orang-orang yang termotivasi dengan baik dan siap untuk melakukan upaya kebijaksanaan.
Nah, sebuah motif sendiri adalah alasan untuk orang melakukan sesuatu. Nah, pastinya motivasi itu berkaitan dengan kekuatan dan arah perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Nah, istilah motivasi sendiri memiliki banyak arti. Yang pertama yaitu motivasi untuk mencapai tujuan individu masing-masing. Lalu motivasi yaitu bagaimana cara individu tersebut memilih tujuan mereka. Lalu ada cara orang lain atau individu tersebut mengubah perilaku mereka. Dan motivasi sendiri memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama arah, usaha, dan kegigihan. Nah, tentunya kita pengen tahu dong bagaimana motivasi itu mempengaruhi seseorang individu atau diri kita sendiri dalam mencapai tujuan kita. Nah, motivasi sendiri itu merupakan perilaku yang diarahkan kepada tujuan, yang nantinya jika kita telah memiliki motivasi yang kuat, maka kita akan cenderung melakukan sesuatu agar kita mencapai tujuan, yang nantinya jika tujuan dan penghargaan itu telah kita capai dan kebutuhan dan keinginan kita terpenuhi, kita akan merasa puas. Nah, motivasi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu apa sih? Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datang dari dalam, entah itu dari pekerjaannya atau bagaimana konsep kerja tersebut. Nah, motivasi ini tuh dapat berubah karena pekerjaan tersebut berubah juga atau bagaimana nanti peran yang dijalani berubah. Lalu motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ini tuh datang dari orang lain atau datang dari proses-proses yang telah kita lakukan sehingga nanti kita termotivasi untuk melakukan lebih baik lagi. Nah, motivasi ini tuh dapat berupa penghargaan, kenaikan gaji atau jabatan, pujian, dan promosi. Nah, tapi motivasi ekstrinsik ini memiliki efek langsung dan kuat, namun tidak akan bertahan lama terhadap diri kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas bab 11 yaitu organizational communication atau organisasi komunikasi. Nah, organisasi dan komunikasi itu apa sih? Kenapa memiliki relasi yang sangat kuat? Nah, komunikasi sendiri menjadi salah satu aspek dalam berorganisasi. Nah, idealnya dengan didukung oleh strategi komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan-hubungan yang baik, tentunya yang baik, harmonis dalam berorganisasi, entah internal maupun hubungan organisasi dengan stakeholdernya. Nah, perilaku organisasi dengan berbagai aspeknya, salah satunya komunikasi organisasi, memiliki bidang kajian yang sangat luas. Kajian yang lebih berfokus pada masalah komunikasi organisasi ini antara lain dapat memberikan gambaran selintas mengenai keterkaitan antara disiplin ilmu, khususnya ilmu administrasi atau manajemen, dengan ilmu komunikasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bab 12 yang bertemakan kepemimpinan dan manajemen. Nah, kepemimpinan dan manajemen apa sih korelasinya? Kepemimpinan dan manajemen adalah istilah yang sering digunakan secara bergantian. Nah, memimpin adalah menetapkan arah dan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti arah itu. Lalu, jika kalian ingin menjadi seorang pemimpin, karakter apa saja sih yang harus dimiliki seorang pemimpin yang ideal? Jadi yang pertama, pemimpin harus bisa mengemudi anggotanya. Lalu pemimpin harus bisa memotivasi. Lalu pemimpin harus jujur dan integritas, percaya diri, kemampuan kognitif, dan pengetahuan bisnisnya luas. Nah, jika kalian telah memiliki karakter tersebut, selanjutnya kalian harus memiliki kemampuan jika kalian ingin menjadi seorang pemimpin. Nah, kemampuan apa sih yang diperlukan jika kalian ingin menjadi seorang pemimpin atau seorang manajer? Jadi yang pertama, kalian harus mampu mendefinisikan dan membangun rasa misi. Jadi, bagaimana caranya kalian membuat anggota-anggota kalian memiliki tujuan yang sama, memiliki misi yang sama dengan melakukan visi yang telah kalian jalankan. Lalu yang kedua, kalian harus bisa menerima bahwa pemimpin merupakan tanggung jawab, bukan jabatan. Lalu kalian harus memperoleh dan menjaga rasa kepercayaan yang telah anggota berikan terhadap kalian. Nah, bagaimana sih cara memimpin? Cara memimpin ada 3, yaitu pertama autokratis, partisipatif, dan yang terakhir adalah bebas kendali. Nah, selanjutnya bagaimana seorang pemimpin atau manajer dapat mengaplikasikan jaringan manajerial Black Mountain. Nah, yang pertama,
Identifikasi cara kamu memimpin dengan cara membayangkan beberapa situasi yang dimana kamu adalah seorang pemimpin di situ. Nah, untuk beberapa situasi, tempatkan diri kamu berdasarkan keyakinan bahwa kamu tuh cocok di situ. Lalu yang kedua, identifikasi area yang mendukung kamu berkembang dan meningkatkan kemampuan kamu dalam memimpin. Jadikan tempat kamu itu menjadi wadah atau kesempatan kamu untuk meningkatkan kemampuan kamu menjadi yang lebih baik lagi. Lalu yang terakhir, letakkan grit dalam konteks yang dimana maksudnya adalah fokus dalam satu hal, karena terkadang masalah dalam memimpin sendiri datang karena perhatian kita tidak terfokuskan dalam satu hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Bagus Raudin. Di sini saya akan menjelaskan materi 13 dan 14. Materi 13 ini mengenai tentang manajemen konflik. Kenapa sih adanya timbul konflik dalam kepemimpinan atau organisasi? Yang pertama adalah gaya kepemimpinan atasan kurang baik. Yang kedua, perbedaan pendapat. Ya pasti, karena mungkin perbedaan pendapat itu salah satu penyebab konflik terbesar. Yang ketiga adalah kinerja karyawan yang kurang baik. Dan yang keempat adalah kendala antar karyawan. Definisi manajemen konflik tersebut sendiri yaitu serangkaian aksi reaksi dari berbagai perilaku, baik itu dari pihak luar ataupun dari dalam sebuah konflik. Lalu terus ada juga jadi manajemen konflik sendiri bisa jadi sebuah proses untuk memperlihatkan komunikasi baik dari perilaku sampai cara berkomunikasi. Jadi yang ketiga adalah nantinya beberapa pihak dari luar akan memberikan informasi yang akurat hingga terciptanya sebuah komunikasi yang lebih efektif. Di sini saya pengen menjelaskan bagaimana sih cara mengatasi konflik internal. Yang pertama itu menggunakan metode rujuk. Biasanya dilakukan oleh pihak bersengketa. Kemudian bisa jadi sebuah pendekatan untuk hasrat untuk kembali bekerja sama hingga menjalankan sebuah hubungan baik dalam kepentingan bersama. Yang kedua adalah metode persuasi. Metode ini biasanya dilakukan untuk memberikan perubahan posisi dari pihak lainnya. Yang ketiga adalah metode pemecahan masalah. Usaha terpadu ini untuk menyelesaikan masalah dengan cara menghubungkan berbagai kebutuhan kedua belah pihak. Yang keempat adalah tawar-menawar. Penyelesaian yang bisa diterima oleh kedua pihak. Mencari win-win-nya, jadi mencari jalan tengah. Yang kelima adalah penarikan diri. Kedua pihak saling menarik diri dari hubungan. Untuk cara ini memang terlihat efektif jika keduanya tidak terlalu aktif berinteraksi. Dan yang kedua adalah pemaksaan dan penekanan. Yang ketujuh adalah konsultasi, yang ke-8 ada mediasi, dan yang ke-9 adalah arbitrase. Untuk mengatasi konflik tersendiri, yaitu yang pertama adalah mencegah konflik distributif. Yang kedua adalah menghadirkan komunikasi efektif. Komunikasi efektif menjadi salah satu upaya dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga adalah menerapkan aturan baku terhadap karyawan di sebuah perusahaan baik dari sisi internal maupun eksternalnya. Yang keempat adalah menciptakan iklim kerja yang harmonis. Tujuannya harus bisa jelas hingga bisa memberikan banyak keuntungan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ke-14, yaitu mengenai controlling atau pengendalian sebuah fungsi manajemen. Mengontrol sendiri artinya adalah proses pemantauan kinerja dan pengambilan tindakan untuk memastikan hasil yang diinginkan, memastikan bahwa hal ini terjadi dengan cara yang benar dan waktu yang tepat. Prosesnya itu yang pertama adalah tetapkan tujuan dan standar. Tujuan untuk kedepannya, standar-standar yang ingin diinginkan. Yang kedua adalah ukur kinerja sebenarnya. Kita tuh kemampuannya seperti apa gitu. Yang ketiga itu bandingkan hasil dengan tujuan standar. Yang keempat adalah ambil tindakan jika diperlukan. Kontrol yang efektif adalah kontrol terbaik dalam organisasi. Strategis adalah dan berorientasi pada hasil, tepat waktu, sifatnya positif, adil dan objektif, fleksibel juga. Sistem pengendalian organisasi itu sendiri itu adalah proses manajemennya. Strategi dan tujuan, kebijakan dan prosedur, seleksi dan pelatihan, penilaian kinerja, desain pekerjaan dan struktur kerja, dan terakhir adalah model kinerja, norma dan budaya organisasinya. Kompensasi dan manfaatnya yaitu pikat atau orang-orang berbakat dan mempertahankan mereka, memotivasi orang untuk mengarahkan upaya maksimal dalam pekerjaan, mengakui nilai kontribusi kinerja mereka. Disiplin karyawan. Disiplin diartikan
sebagai pengaruh perilaku melalui teguran ataupun peringatan. Disiplin progresif meningkatkan teguran dengan tingkat keparahan atau frekuensi pelanggaran karyawan. Disiplin positif mencoba melibatkan orang-orang lebih positif dan langsung mengambil keputusan untuk memperangi perilaku mereka. Tugas pengadilan tersebut tersendiri yaitu adalah adanya produk. Pengendalian produksi adalah suatu prosedur ilmiah untuk mengatur suatu aliran material yang teratur dan mengkoordinasi berbagai operasi untuk mencapai tujuan memproduksi barang yang diinginkan dengan efisiensi tertinggi dalam produksi. Yang kedua adalah sumber daya manusia sendiri. Kontrol sumber daya manusia ini adalah kontrol yang berfokus pada karyawan, perilaku kinerja karyawan, dan membangunkan dan menjunjung tinggi kebijakan dan prosedur. Ada beberapa kontrol sumber daya manusia yang diinginkan atau yang digunakan pada manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi tujuan organisasi. Yang pertama adalah penilaian kinerja, yang kedua adalah kebijakan kinerja disiplin, yang ketiga adalah pengamatan karyawan, dan terakhir adalah pelatihan karyawan tersendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait materi dari matkul dasar manajemen dari materi 1 hingga materi 14. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan kata ataupun yang lain. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.